سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم انصر بالإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على يرحمهم لنا منك بالخير ويغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله أنزل الخيرات والبركات في خلقه فتحت المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الخاطرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Melalui ibadah yang mulia ini, mari kita bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernahkah Anda jengkel dengan kelakuan orang yang sudah jelas-jelas terbukti korupsi, malah menunjukkan rasa tak bersalah sama sekali? Atau gelisah dengan diri sendiri yang mengalami kebuntuan pikiran atau tanpa tahu sebabnya? Atau beribadah secara tekun tapi tak merasakan sama sekali manisnya ibadah tersebut? Hati tetap terasa besar atau terasa ada dorongan penolakan oleh ego saat kita menerima nasihat? Bisa jadi hal itu disebabkan oleh adanya barang haram dalam tubuh seseorang. Dalam agama Islam, konsumsi yang halal adalah wajib. Masuknya barang haram dalam diri manusia tak hanya membuatnya dosa, tapi juga berdampak lanjutan kepada keruhnya batin dan kerasnya hati. Sahabat Ishaq Ibrahim Patubudi pernah berwasiat, hindarilah olehmu makanan yang haram, sebab makanan yang haram mengeraskan hati, menggerakkannya dan menghalanginya dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta merusak pakaian atau akhlak leluhur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian ada konsekuensi nyata dari apa seseorang makan terhadap kondisi hatinya. Semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau justru menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan tidak semata membawa akibat pada kesehatan jasmani, tapi juga suasana rohani kita, karena di dalamnya terdapat peraturan Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditaati, yakni keharusan kita memakan barang yang halal. Dalam fikih halaman barang dipengaruhi oleh setidaknya ada dua hal. Yang pertama, haram secara substansial. Barang tersebut diharamkan oleh syariat bisa karena membawa mudarat bagi tubuh, seperti memabukkan, merusak akal, najis, menjijikkan atau disebut oleh nas Al-Quran dan hadis. Contoh dari barang model ini antara lain yaitu minuman keras, narkoba, kotoran, bangkai, daging babi dan lain sebagainya. Dalam keadaan tidak terpaksa, makanan-makanan jenis ini secara substansial adalah haram. Yang kedua adalah haram karena faktor luar. Bisa jadi barang-barang yang kita makan secara substansial halal, namun karena proses mendapatkannya tidak dibenarkan oleh syariat, maka makanan itu berubah status menjadi haram. Karena itu Islam tidak hanya mengajarkan manusia untuk mencari makanan yang halal secara substansial, tapi juga menggunakan cara-cara yang halal, seperti harta hasil korupsi atau maling, gaji melakukan kejahatan, suap penghasilan selingkuh, serta judi atau taruhan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, "Wahai anakku, jangan kamu makan barang yang haram dan mengisi perutmu terlalu kenyang, sebab pikiran akan tertidur atau beku. Kalau pikiran beku tidak kreatif, maka ilmu pengetahuan pun akan pergi dan dirimu akan merasa berat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Syekh Wahab As-Sabrani menjelaskan lebih lanjut dalam kitab Al-Minhaj Syekh bahwa ada 7 akibat apabila kita terlalu kenyang dengan barang yang haram, yakni hati menjadi keras, merusak kecerdasan dan kreativitas akal pikiran, menghilangkan hafalan, memberatkan badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malas belajar, memperkuat sholat,
dan membantu perangkap setan. Itulah dampak-dampak rohani yang bakal dialami di dunia bagi siapa saja yang sengaja memasukkan barang yang haram di dalam hidupnya. Dampak yang lebih ekstrim tentu akan diterima pula di kehidupan di akhirat. Surga enggan menerima orang-orang yang tubuhnya terdapat barang-barang yang haram. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Qul lahmi nabata min suhati fannahu awajati." Yang artinya, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap umat Islam tidak hanya wajib menjaga dari sesuatu yang haram, bukan semata kepada dirinya sendiri, tapi juga kepada keluarganya. Apabila bagi seseorang kepala keluarga, ikhtiarnya mencari nafkah mesti disertai perimbangan masa-masa bahwa segala aktivitas kita untuk memperoleh rezeki berasal dari cara dan sumber yang harus benar-benar halal. Kadang kita juga jumpai kaum muslimin, seorang pedagang atau sejenisnya rela mengelola wilayahnya hanya demi mengeruk keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memikirkan kerugian bagi orang lain, atau sebagainya pejabat pemerintahan yang gemar mencari pungutan liar di luar pendapatan yang resmi. Cara-cara seperti ini meski kadang terasa lumrah di masyarakat kita, statusnya tetap terlarang. Dan penghasilan yang didapatkan dengan cara demikian, cepat atau lambat akan berbuah pada mudarat bagi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, atau siapa saja yang menafkahnya menjadi tanggung jawab kita. Mudarat tersebut bisa jadi tak tampak secara jasmani, tapi akan sangat terasa di level rohani. Kenapa mudarat jasmani bisa jadi tidak tertampak? Mungkin karena dengan barang atau cara haram tersebut, seseorang terlihat makin kaya dan sehat, tapi apakah kesejahteraan itu membuat rendah hati, tenang secara batiniah, dan kiat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita mesti catat kaum muslimin, sesuatu yang didapat dari melanggar perintah Allah amat sulit membawa dampak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Semoga kita semua, termasuk anak cucu, istri dan keluarga kita, terjaga dari barang-barang yang haram, sehingga kita semua semakin diberi kelapangan dalam mencari jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, serta bahagia baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum wa tawfiqna was-sami'ul alim wa qulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa syamil rasyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'du. Fayahna sunnatullah fi amarakum wa qawlahu amma naha wa alamu amamuha amarakum bi amrin fasa'ati bi nafsi wa tanna di malaikati bi nafsi wa qala ta'ala innahu wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa
والتابعين 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 لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك والأحياء والسلوك ونصر محمد المسلمين إلى غير الأعداء وعن كلمتك إلى يوم الدين. اللهم بأسمائك بصفاتك وضواه بدوائك اللهم ببارك الكريم سمو القلوب وهو الجلد الغالي المغفور الحميد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.